lebih dari 50% isi kabinet Jokowi dipindahkan ke kabinet Prabowo. Lalu dilarang oleh Bang Kodari kita berasumsi. Padahal 50%. Ada 34,5% yang berisi orang-orang Presiden Joko Widodo. Mungkinkah ini yang disebut oleh Bang Karni tadi sebagai upaya untuk menjaga wakil presiden terpilih? Ramai betul orang yang mau menjaga wakil presiden. Bismillah, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi sangat mengejutkan ketika Ferry Amsari mengatakan sebagian kabinet Pak Prabowo kebanyakan ditransfer, diisi oleh kabinet Pak Jokowi. Kalau memang benar tujuannya seperti apa yang dikatakan oleh pengamat politik Ferry Amsari, tentu ini sangat mencengangkan guys. Jadi untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Berbeda dengan Pak Jokowi yang memanggil calon-calon menterinya setelah tanggal 20 Oktober, kali ini Presiden terpilih memanggil 1 minggu sebelum tanggal 20 Oktober. Di 1 minggu ini terjadi gerakan-gerakan politik yang bolehlah kalau dituduh Bang Kodari sebagai asumsi, tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Bukankah di 1 minggu menjelang 20 Oktober, presiden yang masih dalam tampuk kekuasaan adalah Presiden Joko Widodo. Uniknya, menjelang panggilan-panggilan terhadap calon menteri itu, pertemuan presiden dan presiden terpilih cukup dilakukan dalam berbagai kegiatan. Kenapa presiden terpilih bicara soal kabinet dan lain-lain menjelang tanggal 20 Oktober kepada presiden saat ini, padahal anaknya adalah wakil presiden terpilih. Sementara sang anak jarang sekali diajak ngobrol. Padahal pembantunya. Kalau ingin menjalankan pemerintahan tanpa keberadaan pembantu, mungkin hasil kinerja pemerintahan besok tidak tepat sasaran. Jadi waktunya agak sama dengan cara Pak SBY di 2004 dan 2009 memanggil calon menteri. Tetapi tingkah laku politiknya ini akan selalu dilihat ada kaitannya dengan Pak Presiden saat ini. Apalagi kemudian relasi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dilihat publik agak merenggang. Bolehkah saya membangun asumsi ini? Ya boleh. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Tapi nanti akan kita buktikan apakah relasi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih akan panjang dan harmonis. Jangan-jangan kita akan mengulang kisah Bongbong Marcos dan anak Duterte. Apalagi yang harus kita lihat? Mari kita lihat jumlah. Dari 34 menteri Presiden Joko Widodo, menjadi lebih dari 17-nya adalah orang-orang yang akan dilantik oleh presiden terpilih. Artinya, lebih dari 50% isi kabinet Jokowi dipindahkan ke kabinet Prabowo. 50%. wah gitu ya. Oke. Lalu dilarang oleh Bang Kodari kita berasumsi. Padahal 50%. Sejarah sistem presidensial mana yang 50% isi kabinet presiden sebelumnya ditransfer kepada presiden yang akan datang? Beri saya nama. Terlalu banyak orang-orang Presiden Joko Widodo yang menjadi pembantu Presiden Prabowo. Jumlah ini luar biasa. Artinya ke depan dengan angka 49 menteri akan ada 34,5% yang berisi orang-orang Presiden Joko Widodo.
Hmm. Mungkinkah ini yang disebut oleh Bang Karni tadi sebagai upaya untuk menjaga wakil presiden terpilih? Sangat tidak percaya diri. Ramai betul orang yang mau menjaga wakil presiden. Seburuk itukah kualitas ban serap lembaga Wah. kepresidenan kita? Sehingga harus dijaga serame-rame ini. Jangan cek-cek Pak Hensat. Belum, penderitaan Anda masih berlanjut. Terlalu banyak orang-orang presiden di sana. Angka luar biasa, hari pertama 49, lalu dipanggil di hari kedua 58, dugaan jumlahnya akan sampai 58 ya, hari kedua kurang lebih 107, tadi ada yang mengatakan 108. Ini guys. Padahal tadi dikatakan oleh Pak Presiden terpilih bahwa Indonesia ini negara besar, butuh kesatuan segala macam gitu ya. Bang Kodari menyambung lidah Pak Presiden terpilih sebagai potensial juru bicara Prabowo mengatakan hal yang sama. Lalu apa contohnya bahwa ini sesuatu yang tidak benar dalam jumlah kabinet? Saya mau kasih sejarah. Presiden dalam sistem presidensial pertama adalah George Washington di Amerika. Berapa jumlah kabinetnya? 4 orang. Oke. Secretary of the State, kalau mau pakai istilah bahasa Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan, Menteri Perang, dan keempat, Jaksa Agung. 4 isi kabinet. Oh, sekarang sudah global. 250 tahun setelah George Washington, Joe Biden, jumlah menterinya 15. Ini guys, beda guys. Kurang apa yang tidak diurus oleh menteri-menteri dalam sistem presidensial Amerika? Selain mengurus 350 juta warganya, dia juga mengurus 9 juta kilometer persegi wilayah Amerika dan juga mengurus urusan negara orang lain. Kurang banyak apa bebannya? Menterinya cuma 15. Kabinetnya 23. Setelah 250 tahun. Indonesia dalam berbagai konflik di awal kemerdekaan buat kabinet gila-gilaan. Angkanya banyak. Lalu ketika di era Presiden SBY diusulkan presiden terpilih tidak boleh ditawan kepentingan oleh partai-partai, maka lahirlah Undang-Undang 38 tahun 2009 yang membatasi jumlah menteri. Agar kita tidak bagi hasil soal kekuasaan berlebihan. 34 angkanya. Dinikmati oleh Presiden Joko Widodo. Saya ingin mengulang bahwa hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi menyebutkan kebutuhan Indonesia terhadap jumlah menteri hanya 21 orang. Itu pun sudah kami paksakan. Mestinya bisa lebih kurang dari itu. Kenapa? Kalau banyak menteri akan banyak kesemerawutan. Penjelasannya sederhana. Satu, dengan jumlah yang terbatas akan lebih hemat anggaran. Kita tidak beli mobil Mercy S-Class banyak-banyak. Tidak melantik staf lebih banyak. Dan kekhawatiran Mas Hensat macet di pagi hari di rapat pleno kabinet tidak akan terjadi. Bang Kodari harus tahu dalam konsep presidensial hanya satu orang yang boleh punya full rider. Namanya presiden. Di Indonesia, menteri-menteri, wakil menteri, orang yang berhubungan dengan menteri, tetangga menteri, orang kaya baru, semuanya pakai full rider. Bayangkan ketika rapat kabinet itu semua keluar. Macet. Tapi karena Bang Kodari sudah masuk level elit ya, calon potensial jubir, ya tentu tidak akan macet karena pakai full rider juga mungkin. Sentil lagi nih. Jadi bagi saya ada pertimbangan yang sangat
bisa menjelaskan kenapa kita harus sederhana dalam jumlah. Oke guys, jadi Bang Kodari sabar ya, sempat berkali-kali kena sentil Bang Ferry Amsari. Tapi memang apa yang dikatakan Bung Ferry sangat masuk akal dan logis dengan data yang disampaikan guys. By the way, jadi bagaimanapun bentuk kabinet Pak Prabowo ini cuma bisa mendoakan saja yang terbaik untuk Indonesia nanti. Semoga benar-benar bisa membawa rakyat Indonesia ini lebih makmur lagi. Dengan kabinet yang gemuk juga cuma bisa berdoa juga untuk para mafia-mafia dan para koruptor nanti bisa segera tumpas habis di pemerintahan Pak Prabowo ini guys. Rakyat tidak minta jabatan, tidak minta gaji, rakyat hanya minta agar semua kebijakan dan regulasi pemerintahan itu nanti pro semata-mata demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pastilah kalau ada pemimpin seperti ini dari dalam lubuk hati yang paling terdalam, pasti akan dicintai dan didukung oleh rakyatnya pelapis. Jadi mungkin itu semoga Pak Prabowo bisa mengemban amanah menjadi pemimpin negara ini dengan baik dan hanya demi kepentingan rakyatnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.